Sah-sah saja jika ada yang mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi jika tidak mendukung kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945 adalah munafik. Saat ini suara seruan untuk melakukan kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 semakin kuat di tengah-tengah masyarakat. Ada apa sebenarnya dengan Undang-Undang Dasar 45? Inilah penelusuran Suara Indonesia. Saat ini saya bersama seorang tokoh yang sangat peduli dengan Indonesia. Beliau adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Sanakti. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kami ingin bertanya, mengapa sekarang ini wacana tentang kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 demikian menyeruak? Kami mendengar ada gerakan kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Kami ingin bertanya, mengapa gerakan ini muncul? Mohon penjelasan. Ya, begini. Dalam pandangan kami, gerakan ini sekarang sangat diperlukan. Karena mungkin kalau saya kembali jauh ke belakang, kita lihat karakteristik Indonesia ini seperti apa. Indonesia ini secara geografis merupakan negara kepulauan. Tentu mengelola negara kepulauan tidak semudah mengelola negara kontinental gitu kan. Sangat sulit. Secara demografis, ciri demografis yang paling menonjol itu adalah kemajemukan bangsa ini yang multidimensi. Ras, etnik, bahasa, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dari karakteristik Indonesia seperti itu, maka ketika para founding fathers merancang suatu sistem pemerintahan negara dalam sidang-sidang BPUPKI yang lalu, tentu ini menjadi pertimbangan bagi beliau-beliau itu. Nah, oleh karenanya, dengan karakteristik seperti itu, negara ini membutuhkan alat pemersatu. Nah, dan disepakati oleh dalam sidang BPUPKI ketika itu adalah Pancasila itulah sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan kalau itu efektif sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa, sekaligus akan menjadi alat pemersatu bagi bangsa Indonesia yang majemuk multidimensi seperti itu. Nah, oleh karenanya, ketika dalam sidang BPUPK itu merancang suatu sistem pemerintahan negara, para founding fathers tidak merujuk sistem pemerintahan yang ketika itu sudah populer di dunia, yaitu sistem presidensial atau parlementer. Kan banyak negara menerapkan sistem itu. Tapi kedua-duanya tidak diadopsi. Mengapa para founding fathers tidak mengadopsi itu? Karena dalam situasi kemajemukan yang multidimensi tadi, itu sudah diprediksi pasti kelak Indonesia ini akan terjadi multipartai dalam bidang politik. Dan ternyata betul, ketika digelar pemilu pertama tahun 1955, itu diikuti oleh 172 partai politik. Nah, dalam situasi seperti itu, termasuk sekarang, ini ada 9 partai politik, maka tidak akan ada satupun partai politik yang menang dengan skor 50% ke atas. Nah, sehingga tidak cukup kuat gitu secara politik. Nah, sekarang setelah 9 pun enggak ada, paling tinggi kan 20-an begitu kan ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, entah itu sistem parlementer atau presidensial, sama-sama akan bermasalah. Tidak kuat pemerintah itu gitu kan, dan sudah terbukti parlementer ketika tahun 50 sampai 59 jatuh bangun gitu kan. Dan presidensial pun seperti yang terjadi sekarang atau sebelumnya pemerintahan SBY, itu terjadi politik dagang sapi untuk menentukan portofolio para pendukung itu gitu kan. Dan ini tentu perlu kos yang sangat tinggi, baik
kos politik maupun kos finansial gitu kan. Nah, oleh karenanya para founding fathers memilih apa yang mereka sebut sistem sendiri atau sistem MPR, di mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara, keterwakilannya harus cukup kuat sehingga selain ada anggota DPR juga ada utusan daerah, utusan golongan gitu kan. Nah, DPR maupun presiden di bawah MPR ini. Sayangnya sepanjang sejarah, baik ketika zamannya Bung Karno sebagai pencetus ide sistem ini, maupun Pak Harto, itu tidak pernah dilaksanakan. MPR tidak pernah menjadi lembaga tertinggi negara dalam dua pemerintahan itu, Bung Karno maupun Pak Harto. Nah, selalu MPR-nya dikooptasi oleh eksekutif. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Karena rekrutmen utusan daerah, utusan golongan belum diatur dalam undang-undang dasar kita yang asli. Maka seharusnya dulu amandemen itu mengatur ini gitu kan. Ini malah tidak disentuh. Ketika terjadi reformasi, terjadilah amandemen Undang-Undang Dasar 45. MPR-nya bukan sekedar hanya tidak efektif menjadi lembaga tertinggi negara, bahkan didegradasi, bukan sebagai lembaga tertinggi negara gitu kan. Ketika terjadi amandemen dalam reformasi itu yang terjadi antara 99-2002, terjadi perubahan yang sangat fundamental. Kalau Undang-Undang Dasar yang asli yang dijiwai oleh Pancasila itu, rohnya yang dibawa itu adalah persatuan, karena Pancasila itu adalah intinya adalah persatuan gitu kan. Nah, setelah reformasi, setelah amandemen yang kemudian digantikan Pancasila ini oleh liberalisme, individualisme, maka roh Undang-Undang Dasar itu menjadi kebebasan. Nah, ketika kebebasan itu diterapkan dalam masyarakat bangsa Indonesia yang secara kultur budaya demokrasinya belum terlalu kuat, secara ekonomi juga belum terlalu kuat, maka yang muncul akhirnya kebebasan yang nyaris tanpa batas. Nah, sehingga tadi itu akibat perubahan fundamental itu, persatuan menjadi kebebasan, maka demi kebebasan ideologi apapun bisa masuk ke kita. Nah, lalu kemudian secara politik maka berubah juga yang tadinya sistemnya perwakilan menjadi sistem one man one vote, voting bebas gitu kan, pemilu bebas, free fight maksud saya. Nah, pada akhirnya kita lihat dalam perjalanannya setelah katakanlah berapa tahun, hampir 20 tahun gitu kan sekarang ini dilaksanakan sistem liberal seperti ini, yang terjadi adalah bahwa tadi itu secara ideologi apapun boleh masuk demi kebebasan, maka muncullah ideologi-ideologi sebenarnya yang bertentangan dengan Pancasila sekarang ini gitu kan. Nah, seperti misalnya ide khilafah, lalu kemudian ada ekspansionisme Cina sekarang ini gitu kan. Lalu kemudian sudah jelas liberal gitu kan kita ini sekarang ini. Maka yang terjadi adalah kemudian secara politik itu turbulensi politik, kemudian muncul Machiavellianisme karena kebebasan itu, lalu politik uang, dinasti dan lain sebagainya. Lalu secara kemasyarakatan itu konflik masyarakat sekarang luar biasa gitu. Dulu juga memang ada konflik seperti itu, tapi sekarang luar biasa. Nah, jadi kalau ini diteruskan dengan sistem pemerintahan yang liberalistik seperti ini, maka kita tidak akan sampai mungkin kepada cita-cita kemerdekaan kita menjadi bangsa negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bahkan mungkin kita akan terjerumus ke dalam perpecahan. Itulah sebabnya kita perlu melakukan kaji ulang lagi terhadap Undang-Undang Dasar hasil amandemen ini. Atau kami para purnawirawan menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Nah, itulah latar belakangnya. Kenapa muncul gerakan kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen ini. Begitu.
Terima kasih Pak Kiki. Jadi ternyata kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memang sangat penting agar bangsa dan negara ini berjalan menuju cita-citanya dengan benar. Nantikan penelusuran Suara Indonesia selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa di episode yang akan datang.